Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semuanya? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya atau teman-teman semuanya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki dan dimudahkan semuanya urusannya. Dan semoga kehidupannya semakin baik dan baik lagi. Oke. Baik, kembali lagi bersama saya di Salam Sapa Senyum Channel. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita masih membahas tentang seputaran perkonteran ya. Kali ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nanti saya tampilkan di sini. Ini juga sekaligus menjawab atau jadi judul kita hari ini. Pertanyaannya seperti ini, Kak atau Mas, saya mau usaha counter, ajarin dong, seperti itu. Nah, sebenarnya pembahasan ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, namun kali ini saya akan bahas secara rinci tentang usaha counter. Baik, kali ini kita akan bahas secara rinci cara buka usaha counter di tahun 2022. Baik, bagi kalian semua yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar kita semuanya bisa belajar bersama di channel ini. Dan bagi kalian yang baru melihat video ini, saya tunggu komennya, komen yang positif. Dan bagi yang sudah tahu, saya mohon izin juga untuk memberikan komennya juga di kolom komentar. Baik, mari kita mulai. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas ada 8 poin penting cara buka usaha counter di tahun 2022. Ini wajib kalian simak dahulu untuk para pengusaha counter pemula ya. Mohon maaf kalau suaranya agak bising karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Yang pertama, kalau mau membuka usaha counter di tahun 2002, satu yang harus diperhatikan, ini yang poin yang pertama, yaitu cari mentor. Oke, gimana mas carinya? Oke, kita akan bahas. Untuk cari mentor, ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi. Sebelum saya buka usaha counter, saya itu ke tempat-tempat counter yang sudah besar. Itu saya tanya-tanya bagaimana caranya mas, begini, bagaimana saya mau untuk usaha counter seperti ini, caranya bagaimana. Itu nanti kalian bisa mendatangi beberapa counter. Kemarin itu saya ada beberapa counter, jadi saya tidak langsung satu counter itu saya jadikan panutan, namun saya cari lagi counter yang lain, itu saya tanya lagi juga maksud dan tujuannya seperti ini. Saya minta waktunya sebentar mas, sarannya bagaimana saya mau untuk membuka usaha counter. Itu yang pertama ya, cari mentor. Yang kedua, cari agen reload. Reload itu untuk pengisian pulsa, pengisian data. Bisa dipakai semua provider dalam satu reloadan itu bisa, atau bisa pakai dari sales. Kalau sales itu cuma satu sih provider, misal Indosat ya Indosat, Telkomsel ya Telkomsel. Lebih gampangnya itu yang multi itu yang semuanya bisa ya teman-teman. Jadi bisa pakai aplikasi atau apapun. Kalau saya sarankan sih, kalau misal di tempat kalian ada reloadan pulsa yang multi, kalian pakai dulu yang nyata. Maksud saya yang nyata, yang ada wujud tempatnya. Jadi kalian nanti tidak akan bingung teman-teman. Setelah itu kalian boleh untuk mencoba yang aplikasi yang lain. Yang kedua itu cari agen reload. Yang ketiga, cari tempat grosir paketan. Nah, sebelum kalian memulai suatu usaha, kalian harus cari tempat untuk grosir paketan. Di daerah kalian pasti ada. Ketika kalian cari mentor tadi, pasti kalian diberitahu paketan di sini mas, grosir di sini, atau di tempatnya si
lokasi yang kalian datangi itu apakah membuka grosiran paketan atau tidak, itu bisa kalian tanyakan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, cari lokasi. Nah, cari lokasi ini bagaimana sih Mas sebenarnya? Cari lokasi itu tidak harus di pinggir jalan provinsi ya teman-teman, karena kalau menurut saya di pinggir jalan provinsi itu lalu lalangnya atau kendaraan itu lajunya sangat kencang. Jadi saya sarankan di tempat yang banyak penduduk atau gimana ya, kalau lokasi sih menyesuaikan di tempat kalian saja. Menurut kalian itu bagus untuk berjualan ya di situ bisa untuk berjualan ya. Mungkin yang keempat cari lokasi itu, dan yang kelima itu cari tempat grosir aksesoris. Nah, pastikan kalian berjualan tidak hanya paketan dan pulsa, pasti ada aksesorisnya juga seperti handset, kabel data, power bank, charger dan sebagainya. Cari dulu di tempat kalian, lalu apabila sudah didapatkan kalian bisa order di tempat kalian yang nyata. Saya sarankan yang nyata dulu ya. Bisa juga sih di Shopee juga bisa, tapi saya sarankan untuk yang ada yang nyata dulu. Itu sih, daripada nanti takutnya kecewa kalau beli online. Untuk pengusaha pemula sekiranya cari yang nyata dulu. Oke, kita lanjut ke bagian penting untuk membuat etalase. Buat etalase ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya tentang etalase yang minim, yang minim budget, sehingga dapat menekan keuangan supaya tidak membengkak dan hasilnya bisa untuk membeli paketan atau voucher data ya. Jadi membuat etalase ini tidak harus sebagus mungkin. Sebenarnya ini tergantung dari letak tempat kalian berjualan ya teman-teman semuanya. Kalau misal tempatnya tidak atau permanen, itu kalian bisa buat etalase yang mudah gampang. Kalau memang sulit ya kalian kasih roda, nanti kalian masukkan juga seperti itu. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya, ada sedikit jeda karena ada customer yang datang. Oke, kita lanjut. Yang tadi tentang etalase ya, kita lanjut untuk tentukan harga sesuai dengan pasaran. Bagaimana sih Mas menentukan harga sesuai pasaran? Sebenarnya oke, kita lanjut. Tentukan harga sesuai pasaran. Bagaimana sih Mas caranya untuk menentukan harga pasaran? Kita lihat-lihat ketika kalian masuk ke mentor-mentor itu, biasanya harganya seberapa, kalian coba foto atau kalian ingat-ingat ya, sesuai dengan itu. Karena menurut saya kalau misal pengusaha counter pemula itu mau menentukan harga itu, kalau tidak melihat dari harga-harga counter yang lain, itu kalian misal ngacu dengan harga yang lebih mahal dari counter-counter yang sebelumnya, itu banyak yang tidak akan kembali lagi ke tempat kalian ya teman-teman. Itu sarannya. Jadi kalian harus melihat pasaran dulu. Nah, yang terakhir ini buka secara disiplin. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Untuk membuka usaha counter harus dibutuhkan kedisiplinan. Bagaimana caranya itu? Yaitu buka tepat waktu dan tutup juga tepat waktu, agar customer itu tahu di sana loh bukanya jam segini, tutupnya segini. Sangat disiplin. Jangan sampai buka tutup itu akan membuat customer itu tidak akan kembali ke tempat kalian semuanya. Baik, mungkin itu saja video 8 poin ini yang harus kalian cermati bagi pengusaha counter yang ingin memulai usaha counter di tahun 2022. Baik, mungkin sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan lanjut next video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.